Oke, selamat pagi. Jadi kita masuk pertemuan ke-10, tetapi untuk eh, materi dengan imunitas dengan aterosklerosis, saya pindah ke pertemuan terakhir. Hari ini kita akan belajar tentang pertemuan ke-14. Saya ajukan ke pertemuan sekarang. Hubungan antara status imun dengan olahraga. Apakah olahraga bisa meningkatkan status imun kita, atau justru olahraga bisa membuat imun kita lebih lemah, menurunkan sistem imun. Kali kita belajar bersama hari ini menggunakan presi. Nanti link dari presi juga akan saya sharekan ke kalian, jadi kalian bisa belajar secara mandiri. Oke, nah apa sih sistem imun? Ini hanya untuk refresh kita. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh manusia di dalam melawan paparan dari patogen. Patogen adalah mikroba, kuman yang menyebabkan penyakit. Yang tidak menyebabkan penyakit namanya probiotik. Kalau yang menguntungkan probiotik, kalau yang menyebabkan penyakit namanya patogen. Nah, dua komponen utama dari sistem imun tubuh manusia itu ada dua. Yang pertama adalah sistem imun alami yang sejak lahir memang ada di seluruh manusia, ada punya yang sama, serta imunitas yang tumbuh setelahnya jika ada imunitas didapat atau imunitas yang diperoleh. Nah, gimana dan bagaimana sistem imun kita bekerja? Dua sistem imun tadi, baik yang alami maupun yang didapat, itu memiliki komponen yang berbeda, cara bekerja yang berbeda, serta lokasi di dalam tubuh juga berbeda. Kita di beberapa pertemuan awal-awal sudah belajar dengan saya dan Pak Rio tentang hal ini, teman-teman sudah memahami semuanya. Misalnya di kulit, di kelenjar tidur, air ludah, itu semuanya ada sistem imun. Di dalam itu juga ada sistem imun. Nah, uh, tetapi ketika kulit kita terbuka, luka, atau saluran pernafasan, saluran pencernaan kita mengalami gangguan, maka bisa jadi patogen yang masuk dalam tubuh kita melalui udara yang kita hirup, melalui makanan, minuman yang kita konsumsi, maka risiko untuk patogen tersebut masuk ke dalam tubuh kita itu akan meningkat. Nah, ketika bakteri, kuman itu sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, maka tinggal giliran sistem imun berikutnya, atau komponen sistem imun berikutnya yang akan bekerja melawan mereka. Di sini tertulis bahwa akan ada leukosit atau sel darah putih dan beberapa komponen kimia yang akan dilepaskan oleh tubuh kita, dilepaskan oleh jaringan dan sel-sel di tubuh kita untuk merespon adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini review singkat tentang terbentuknya aneka macam leukosit dan limfosit. Mereka berasal dari sel yang sama, namanya stem cell pluripotent. Stem cell pluripotent ini nanti yang akan berkembang menjadi sel-sel darah. Untuk sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit, mereka berasal dari stem cell mieloid. Tetapi untuk limfosit nanti berkembang menjadi limfosit B atau limfosit T, mereka berasal dari stem cell limfoid. Berkembang menjadi blast cell, mereka akan berdiferensiasi. Ada yang menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, monosit. Ada yang berkembang menjadi keping darah, platelet, ada yang berkembang menjadi eritrosit atau sel darah merah, ada yang berkembang menjadi limfosit. Nanti basofil akan matang menjadi sel mas. Monosit akan matang dibawa ke jaringan menjadi makrofag. Ini review singkatnya saja. Nah, untuk topik kita hari ini, kita akan belajar tentang apa sih dampak dari olahraga, aktivitas fisik terhadap infeksi di saluran pernafasan,
Berikutnya dampak olahraga aktivitas fisik dengan sistem imun seluler yang inert, dan aktivitas fisik dihubungkan dengan sistem imunitas yang diperoleh atau acquired immunity. Dampaknya apa sih, atau berdampak apa sih pada sistem imun ini dengan olahraga yang dilakukan? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dampak dari olahraga dengan infeksi di saluran pernafasan. Ada wacana, ada kepercayaan bahwa orang-orang yang merupakan atlet ketahanan, endurance atlet yang elit, maksudnya itu adalah mereka-mereka yang rutin beraktivitas fisik untuk olahraga atletik endurance, misalnya maraton seperti itu. Jadi yang mau benar-benar menekankan adanya ketahanan tubuh dalam jangka lama, biasanya olahraganya dalam jangka panjang, itu dilaporkan memiliki frekuensi yang lebih sering terkena ISPA atau URTI. ISPA, infeksi saluran pernafasan atas atau upper respiratory tract infection, URTI. Jadi mereka yang aktivitas fisiknya kencang atau olahraga intensitas tinggi dalam waktu yang lama, itu ternyata mereka lebih sering terkena ISPA. Nah, apalagi bagi mereka-mereka yang olahraganya dengan ultra endurance dan atau itu olahraga atau ketika latihan fisik extra kelas. Biasanya tadi maraton, triathlon, atau lari terus sepeda, berenang, bukan triathlon dalam waktu yang samaan, atau maraton itu paling sering. Ternyata mereka lebih sering terkena ISPA. Kenapa bisa? Kita akan diskusikan di sini. Apakah itu betul? Nah, ternyata kalau dilihat dari tanda gejala dan frekuensi dari ISPA, itu ternyata sangat sedikit laporannya. Data menunjukkan tidak begitu sering terpantau orang-orang yang atlet ultra endurance dengan terjadinya ISPA. Kondisi ISPA pada orang-orang dalam intensif activity, nah ini dikaitkan karena infeksinya meningkat, mereka terkena infeksi ketika melakukan aktivitas fisik, atau justru ada stimulus peradangan yang lain. Apakah karena aktivitas fisiknya tinggi terus muncul respon radang, atau ya itu tadi mereka ketika melakukan aktivitas fisik paparan infeksius dari udara dari orang-orang itu meningkat. Ini yang masih menjadi perdebatan. Karena kalau kita sakit, ketika kita sakit, metabolisme dalam tubuh kita tuh naik sekitar 100 sampai 200% dari normal. BMR-nya naik 100 sampai 200%. Jadi yang menyebabkan ketika kita sakit kan muncul tanda gejala, 5 tanda gejala inflamasi. Salah satunya panas, karena memang metabolisme itu naik. Nah, tetapi untuk olahragawan, olahraga dalam intensitas sangat tinggi, ternyata bisa meningkatkan metabolisme hingga 2000%. Artinya olahraga dalam intensitas yang tinggi itu ternyata angka peningkatan metabolismenya itu lebih meningkat 10 kali lebih tinggi dibandingkan ketika seseorang itu sakit. Jadi bisa dibayangkan rentannya kondisi orang yang sedang melakukan aktivitas fisik sangat berat. Nah, dari beberapa literatur yang didapatkan, ternyata mayoritas atlet elit, atlet yang secara rutin beraktivitas fisik keras dan latihan dalam jumlah yang tinggi, itu ternyata frekuensi untuk terpapar URTI atau ISPA itu ternyata relatif sama dengan populasi umum, masyarakat umum yang aktivitas fisiknya relatif intensitasnya moderat atau bahkan mungkin aktivitas fisiknya rendah. Dan adanya
adanya urti atau ISPA pada atlet elit yang aktivitas fisiknya tinggi itu tidak mengikuti pola musiman. Misalnya, ini kebanyakan memang studinya dari negara-negara 4 musim, di mana mereka setelah musim dingin ada musim semi. Ketika musim semi terus mulai banyak serbuk sari berterbangan karena banyak bunga-bunga mulai bermekaran. Nah, itu di negara-negara 4 musim mereka saya terpapar batuk pilek karena memang sensitif dengan kondisi seperti itu. Nah, untuk atlet elit yang melakukan aktivitas fisik ekstra tinggi itu tadi ternyata selain frekuensi dan munculnya ISPA itu relatif sama dengan populasi secara umum, ternyata juga tidak mengikuti pola-pola terkait dengan perubahan musim. Nah, tanda gejala ISPA atau tanda gejala urti mulai dari batuk pilek, badan tidak enak, terus meler itu ternyata bisa muncul selama kompetisi, selama aktivitas fisik berlangsung, atau setelah recovery, setelah kompetisi berlangsung, atau bahkan ketika mereka melakukan latihan secara reguler. Jadi untuk orang-orang yang atlet-atlet itu kan setelah polanya adalah setelah misalnya hari Minggu mereka akan kompetisi, maka hari Kamis mereka training, hari Jumat mereka training lagi, latihan dengan intensitas juga yang sama tingginya. Hari Sabtu mereka istirahat, hari Minggu mereka kompetisi, hari Senin mereka recovery, istirahat, hari Selasa mulai aktivitas fisik ringan, hari Rabu mereka mulai latihan reguler lagi. Jadi nanti hari Minggu mereka bisa lanjut. Nah, pola-pola seperti ini di setiap pola-pola itu dia muncul tanda gejala urti. Artinya baik mereka yang sedang dalam kompetisi atau mereka dalam latihan atau bahkan mereka sedang recovery itu bisa muncul urti. Nah, maka yang bisa kita ambil kesimpulan untuk bahasan ini ternyata adanya tanda gejala dari urti atau ISPA tadi muncul karena adanya aktivitas virus yang teraktivasi kembali, atau juga disebabkan karena inflamasi yang muncul karena aktivitas fisik. Jadi masuknya virus ke dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan. Aktivitas fisik yang ekstra tinggi itu juga bisa menyebabkan peradangan. Karena memang tadi seperti saya sebutkan, metabolisme seorang atlet atau olahragawan itu memang akan meningkat luar biasa tinggi ketika mereka melakukan aktivitas fisik. Nah, itu tadi virus. Nah, untuk infeksi bakteri, infeksi yang disebabkan oleh bakteri ternyata hanya menyumbang sekitar 5% dari episode munculnya urti pada pasien episode pada atlet yang aktivitas fisik tinggi. Itu kesimpulannya. Terus dari berbagai macam hal literatur yang didapatkan, ini ada hubungan dengan sistem imun. Ada satu hubungan yang unik dengan sistem imun, itu adalah orang-orang yang beraktivitas fisik tinggi ternyata konsentrasi imunoglobulin A di saliva atau di air liur itu ternyata ada perubahan. Mereka tingkat IgA baik konsentrasi maupun sekresinya itu lebih tinggi pada orang-orang yang atlet yang aktivitas fisiknya tinggi. Nah, IgA-nya lebih tinggi. Artinya di sini berarti bahwa untuk aktivitas fisik yang pendek, ringan, moderat, aktivitas fisik ringan moderat, itu peningkatan saliva, imunoglobulin A di saliva itu meningkat dengan meningkat lumayan tajam. Tetapi
ketika aktivitas moderatnya itu ditingkatkan menjadi aktivitas fisik yang tinggi, serta waktu atau durasi aktivitas fisiknya lebih panjang, itu ternyata imunoglobulin A di saliva sekresinya akan menurun. Nah, penurunan imunoglobulin A di saliva itu nanti pada akhirnya berhubungan dengan kemampuan seseorang itu dalam menanggapi adanya paparan virus atau menanggapi adanya inflamasi yang disebabkan karena aktivitas fisik yang tinggi. Nah, tadi adanya naik atau turunnya IgA, sekresi IgA di saliva itu berhubungan dengan sistem syaraf simpatik yang nanti terkait dengan eksositosis protein saliva dan transitosis imunoglobulin A di saliva. Penurunan kadar imunoglobulin A di saliva itu akan meningkatkan risiko ISPA atau URTI selama aktivitas fisik yang tinggi. Itu sebabnya bagi mereka-mereka yang aktivitas fisiknya ultra tinggi atau mereka melakukan aktivitas fisik dalam durasi dan frekuensi yang tinggi, akan diikuti dengan penurunan imunoglobulin A di saliva mereka yang akan semakin rendah. Nah, turunnya imunoglobulin A saliva yang rendah akan meningkatkan risiko terpapar ISPA atau URTI. Nah, itu pada akhirnya akan sama seperti populasi secara umum. Tetapi ketika aktivitas fisiknya pendek dan moderat, imunoglobulin A di saliva itu ternyata justru akan meningkat. Nah, ini memberikan saran kepada kita semua untuk secara teratur melakukan aktivitas fisik dalam intensitas yang moderat. Contohnya apa? Misalnya jogging 1-2 jam setiap hari atau aktivitas fisik minimal di 30 menit setiap hari selama 5 hari dalam seminggu. Jadi nanti total sekitar 150 sampai 180 menit di dalam seminggu. Nah, aktivitas fisik yang moderat tadi itu ternyata bisa meningkatkan imunoglobulin A. Imunoglobulin A yang meningkat di dalam serum tubuh kita itu ternyata nanti akan melindungi tubuh kita dari paparan infeksi, virus ataupun bakteri ataupun adanya inflamasi yang disebabkan karena aktivitas fisik. Nah, itu dia tadi isu pertama tentang aktivitas fisik dengan risiko dari URTI atau peradangan di saluran pernapasan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua tentang aktivitas fisik dengan salah satu komponen sistem imun bawaan. Apa sih aktivitas fisik? Kita cek dari satu persatu komponen sistem imun bawaan yang dilaporkan dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil itu menjadi salah satu dari 2 jenis leukosit atau sel darah putih yang memiliki peran fagositosis. Yang pertama adalah neutrofil. Ini ada informasi mengenai ketika kita melakukan aktivitas fisik ataupun latihan secara reguler atau rutin setiap hari dan teratur dalam intensitas moderat, itu tidak ada perubahan leukosit. Jumlah leukositnya itu tidak akan menunjukkan perubahan yang berarti. Dari segi neutrofilnya itu tidak berubah ketika melakukan aktivitas fisik moderat secara teratur setiap hari. Tetapi ketika aktivitas fisiknya semakin berat dan intensitasnya semakin meningkat, itu ternyata nanti akan ada perubahan besar-besaran pada neutrofil. Dampaknya apa? Kita cek. Nanti kita cek setelah neutrofil. Yang kedua, kita simpan dulu. Yang kedua komponen utama dari sistem innate, yang kedua adalah monosit. Kalau tadi neutrofil itu tidak berubah ketika aktivitas fisiknya moderat dan akan berubah ketika aktivitas
fisiknya meningkat, monosit, ini dilaporkan bahwa orang-orang yang aktivitas fisiknya secara fisik itu aktif, orang-orang dengan aktivitas secara fisiknya itu baik, itu menunjukkan penurunan respon inflamasi monosit di darah itu akan menurun terhadap lipopolisakarida. Dampaknya apakah ini akan baik ataupun buruk? Orang-orang yang aktivitas fisiknya seperti ini ternyata penurunan MO ini nanti akan memicu angka kesakitan yang lain. Penurunan monosit untuk masuk ke dalam site atau lokasi-lokasi terjadinya inflamasi itu akan menurun pada orang dengan aktivitas fisik yang tinggi. Berarti sama seperti tadi neutrofil. Neutrofil ataupun monosit ketika aktivitas secara fisiknya meningkat, intensitas dan durasinya naik, maka terjadi penurunan monosit di dalam serum darah. Respon inflamatorinya juga akan turun. Itu ternyata akan membantu. Segi positifnya adalah akan menurunkan infiltrasi ke dalam sel yang terjadi inflamasi. Tetapi buruknya akan memicu kondisi penyakit yang lain. Karena monosit itu kan salah satu komponen nanti ketika, jadi di sumsum tulang itu diproduksinya tadi dari stem cell pluripotent itu adalah nanti hasilnya adalah monosit. Kemudian monosit akan dikirimkan ke bagian tubuh yang mengalami inflamasi di dalam sel, dia nanti akan menjadi di dalam jaringan, itu dia akan menjadi yang namanya adalah makrofag jaringan. Nah, MJ atau makrofag jaringan ini yang nanti akan melakukan aktivitas seperti fagositosis. Nah, turunnya aktivitas fisik yang tinggi ini akan menurunkan masuknya monosit ke dalam sel-sel yang terinflamasi tadi. Tetapi karena infiltrasinya menurun akan menyebabkan munculnya penyakit. Jadi pembengkakan sel itu akan turun karena kenapa ada salah satu tanda gejala dari inflamasi itu kan tumor atau membengkak. Nah, membengkak itu karena banyak monosit yang masuk ke dalam sel dan jaringan. Karena monosit tidak infiltrasi ke lokasi inflamasi, maka tidak muncul tumor atau tidak muncul pembengkakan jaringan. Tetapi karena monositnya tidak masuk, maka ketika di dalam sel jaringan tersebut ada inflamasi atau ada peradangan, ada paparan mikroba, maka ini akan memicu angka kesakitan karena mikroba itu tidak di fagositosis. Nah, komponen ketiga adalah NK cell. Sebelumnya ketika diteliti, ternyata ketika aktivitas fisik moderat itu akan meningkatkan NK cell. Nah, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik moderat dilaporkan selama 3,7 bulan, hampir 4 bulan aktivitas fisik secara teratur, ternyata NK cell-nya itu akan naik dibandingkan dengan orang-orang yang pemalas atau orang-orang yang sedentary lifestyle, duduk-duduk saja atau tidak pernah beraktivitas fisik. Tetapi ketika aktivitas fisiknya dinaikkan menjadi 12 bulan, itu ternyata tidak menurun atau tidak ada perubahan. Itu kalau moderat, aktivitas fisiknya moderat. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik yang intens? Aktivitas fisik yang intens ternyata akan menurunkan jumlah NK cell. Nah, jadi berarti di poin 2 untuk sistem imun innate dengan aktivitas fisik yang terpengaruh adalah 3 hal. Neutrofil akan menurun ketika aktivitas fisiknya tinggi,
tetapi akan meningkat ketika aktivitas fisiknya moderat. Monosit juga menunjukkan hal yang sama. Ketika aktivitas fisiknya moderat itu relatif tidak ada perubahan, tetapi ketika aktivitas fisiknya dinaikkan akan menurun. Terus untuk NK sel itu akan mengalami peningkatan ketika aktivitas fisiknya moderat dalam waktu sekitar 3 bulan, tetapi ketika diperpanjang, durasinya diperpanjang, maka tidak ada perubahan, malah kalau ditingkatkan lagi, malah menjadi turun. Itu kalau imunitas innate atau yang dialami. Nah, bagaimana? Yang ketiga, bagaimana ketika aktivitas fisik kita, olahraga kita rutin setiap hari, dihubungkan dengan sistem imun yang didapat atau sistem imun yang diperoleh. Satu persatu komponennya. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa akan saya zooming. Di sini aktivitas itu akan memicu otak untuk mengeluarkan atau menjalankan dua fungsinya. Yang pertama syaraf simpatik dan neuroendokrin itu akan aktif. Syaraf simpatik akan memacu kelenjar adrenal dan jantung itu untuk meningkatkan aktivitas mereka. Jantung menjadi meningkat aktivitasnya sehingga kardiak output-nya meningkat. Kardiak output yang meningkat artinya peredaran darah menjadi lebih lancar, lebih meningkat. Itu nanti akan meningkatkan stres oksidatifnya berupa ada perubahan-perubahan di limpa, di paru, di hepar, sama aktivitas otot meningkat. Sedangkan neuroendokrin dia akan melepaskan hormon ACTH, dia akan memicu bagian korteks dari kelenjar adrenal, nanti akan menghasilkan hormon stres namanya kortisol, dan bagian medula dari kelenjar adrenal akan aktif menghasilkan hormon namanya katekolamin. Kortisol dan katekolamin dia akan bekerja dalam menurunkan di sel. Nanti akan ada adesi molekul dan apoptosis. Nah, ketika ini berlangsung terus-menerus dalam aktivitas yang tinggi, nanti pada akhirnya akan terjadi homing. Nah, kemarin ketika di pertemuan sebelumnya sudah sempat disebutkan tentang homing ini atau migrasi jaringan. Ada beberapa hal seperti sitokin, kemokin, serta protein yang muncul karena suhu tubuhnya meningkat, karena aktivitas suhu tubuhnya meningkat. Ini nanti akan membantu fungsi untuk mikroba, membunuh mikroba, serta ekspresi dari sitokin. Nanti akan bekerja di sistem imun barier fisik, mulai dari saluran pencernaan, kulit, maupun di mukosa dan di paru. Nanti akan ada ini hubungan antara aktivitas fisik ke salah satu komponen dari imunitas didapat. Kita akan kasih lanjut lagi di limfosit B dan limfosit T. Limfosit ini ternyata ketika orang-orang yang habis ini, saya akan jelaskan. Jadi jumlah dari limfosit itu akan menurun ketika awal-awal latihan, sebelum aktivitas fisik akan menurun, sama ketika dia di recovery. Tetapi nanti akan naik lagi ketika istirahatnya, recovery-nya sudah berlangsung dengan baik selama 24 jam setelah aktivitas fisik. Jadi ketika aktivitas fisik sebelum bertanding, sebelum bertanding sampai ketika awal recovery, setelah bertanding itu terjadi penurunan limfosit B dan limfosit T. Tetapi ketika dilanjutkan dengan recovery, yang adalah recovery dalam 24 jam setelah dia training, itu jumlah dari sel limfosit B dan limfosit T itu akan kembali ke arah yang normal. Nah,
Ini dengan syarat recovery-nya betul. Recovery-nya betul. Nah, ketika recovery-nya itu tidak baik, itu akan menyebabkan penurunan sel B dan sel T ini tidak diperbaiki dengan peningkatan produksi. Jadi akan menjadi lebih lemah, tidak meningkat dengan baik. Nah, ketika recovery tidak berlangsung dengan baik, ini menjadi masa kritis bagi seorang atlet yang menjalani aktivitas fisik tinggi. Mereka lebih mudah terkena penyakit karena memang saat itu sistem imun di tubuhnya jika dilihat dari limfosit B dan limfosit T-nya itu mereka lebih rendah. Maka yang diberi kesimpulannya untuk hari ini adalah dari topik pertama ini adalah ya memang ada penurunan di beberapa komponen imunitas sel-sel imunitas itu memang akan mengalami penurunan, khususnya bagi atau pada subjek yang menjalani aktivitas fisik olahraga dalam intensitas yang tinggi dan durasinya panjang. Itu memang akan mengalami penurunan jumlah sistem imun, jumlah sel-sel dari sistem imun. Baik itu tadi disebutkan ada imunoglobulin A, saliva, ada neutrofil, ada monosit, ada NK sel, ada sel limfosit B dan limfosit T. Tetapi penurunannya tadi itu bersifat temporer, bersifat sementara. Memang ketika aktivitas fisiknya tinggi, tadi saya sebutkan, metabolismenya sangat tinggi dan diikuti dengan penurunan komponen sistem imun, tapi bersifat sementara saja. Kemudian ketika setelah aktivitas fisiknya tinggi, setelah olahraga, setelah bertanding, diikuti dengan recovery yang tepat, yang baik, didukung dengan ketika recovery berarti diistirahatkan ototnya, diberi asupan gizi yang cukup, maka sistem imun, komponen sistem imun tadi akan gradually increase. Jadi akan secara bertahap mereka akan naik. Nah, agak susah nih untuk menentukan yang meningkat dan hilang ketika aktivitas fisiknya itu dilakukan berkali-kali atau bertahap, itu yang harus hilang dan harus dinaikkan itu apa? Agak susah karena komponennya tergantung dari bagaimana mereka aktivitas fisiknya dan bagaimana mereka recovery. Terus butuh penelitian lebih lanjut. Apakah betul komponen-komponen lainnya itu akan terpengaruh atau tidak? Nah, dan yang seperti disarankan, kita bisa melakukan aktivitas fisiknya tidak harus berat. Karena kita juga toh bukan atlet. Kita tidak perlu melakukan aktivitas fisik dalam intensitas dan durasi yang tinggi. Cukuplah kita aktivitas fisik moderat, jogging, renang, jalan sehat, lari, sepak bola, basket, voli, dan lain-lain. Itu masih masuk dalam aktivitas fisik moderat, zumba, dengan waktu yang ada durasi yang juga tidak lama, maksimal sekitar 1 sampai 2 jam saja. Lebih dari itu, aktivitas fisik moderat yang dilakukan dalam durasi yang panjang itu juga sama saja dampaknya seperti aktivitas fisik tinggi. Nah, aktivitas fisik moderat ternyata menunjukkan manfaat yang baik. Karena tadi disebutkan neutrofil akan slightly meningkat, terus monosit juga akan meningkat, NK sel juga akan meningkat. Jadi itu yang akan memberikan dampak yang baik. Nah, berikutnya ketika setelah aktivitas fisik, kalau memang nanti teman-teman akan melayani atlet yang aktivitas fisiknya tinggi, ya didukung dengan proses periode recovery yang baik. Nah, bagaimana ketika kita sakit? Ketika kita sakit, pilek, batuk, demam, ada orang bilang, ayo aktivitas fisiknya ditingkatin, dipaksa buat tubuhnya buat olahraga biar keringatnya keluar semua. Ternyata di sini itu ternyata itu adalah hal yang salah.
Ketika kita sakit, metabolismenya tinggi. Aktivitas fisik meningkatkan metabolismenya makin tinggi lagi. Malah menjadi rentan prolong sakitnya atau sakitnya malah akan lebih parah. Maka disarankan bagi kita yang sedang sakit, khususnya ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, atau URI, itu disarankan untuk kita recovery dulu. Kita memulihkan kondisi badan kita dulu dari ISPA tadi, dari infeksi tadi. Baru setelah itu ketika kita sudah pulih, kita bisa mencoba untuk meningkatkan aktivitas fisik kita, olahraga. Jadi kita bisa relatif bisa lebih aman karena aktivitas fisik baik itu moderat ataupun tinggi itu memang akan meningkatkan metabolisme. Itu untuk prezi pertama dengan topik aktivitas fisik dengan sistem imun. Saya punya prezi yang kedua. Sebentar. Kita simak lagi. Oke, ini adalah prezi kedua. Saya ambil dari Vitain Caldwell yang akan mendiskusikan juga tentang aktivitas fisik dengan sistem imun. Kita cek satu persatu. Nah, ini tadi sudah sempat kita singgung di prezi yang sebelumnya bahwa sistem imun kita itu adalah keseimbangan yang kritis, keseimbangan yang sensitif, di mana ketika ada agen patogen masuk, agen asing masuk ke dalam tubuh kita, mereka bisa mengenalinya, menyerangnya, merusaknya, membunuhnya, sehingga tubuh kita menjadi tetap sehat. Nah, kondisi URTI, upper respiratory tract infection atau ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, itu menjadi sesuatu yang sering muncul, seperti batuk, demam, meriang, masuk angin, yang ternyata bisa disebabkan karena oleh lebih dari 200 macam virus. Sebentar, saya pause. Oke, kita lanjutkan. Rata-rata dari literatur yang didapatkan ternyata orang dewasa itu mengalami demam sekitar 2-5 kali di dalam 1 tahun. Jadi itu sesuatu yang normal, demam. Untuk anak kecil, ini dilaporkan hingga 7 kali dalam setiap tahunnya. Jadi memang hampir setiap bulan kita itu akan demam, sakit yang disebabkan karena virus yang berbeda-beda. Nah, aktivitas fisik dan aneka macam stresor yang lain seperti rendahnya pola tidur atau sering begadang atau secara emosi fluktuatif stres karena emosional itu ternyata akan mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Aktivitas fisik, kurang tidur dan emosi stres emosional itu akan mempengaruhi sistem imun. Nah, tentang emosi, tentang kurangnya kualitas tidur atau buruknya kualitas tidur yang dikaitkan dengan sistem imun itu sudah lama diketahui, tetapi keterkaitan antara aktivitas fisik dengan sistem imun itu relatif baru. Jadi memang penelitiannya belum begitu banyak. Nah, di lingkungan-lingkungan yang ekstrim untuk aktivitas fisik seperti suhunya terlalu tinggi, kelembabannya tinggi, atau justru di lingkungan yang suhu rendah, itu nanti akan meningkatkan hormon stres namanya kortisol. Nah, peningkatan hormon kortisol karena memang tadi di prezi sebelumnya sudah disebutkan bahwa aktivitas fisik memang akan meningkatkan kortisol dan katekolamin kalau tidak salah ya. Nah, peningkatan kortisol ini akan menurunkan fungsi dari sistem imun tubuh kita. Misalnya, aktivitas di cuaca yang panas akan meningkatkan sirkulasi hormon stres kortisol. Jadi kalau kita beraktivitas fisik di dalam ruangan yang panas, terus sirkulasi udaranya tidak baik, atau beraktivitas fisik di terik matahari dengan menggunakan extra jacket misalnya, itu akan meningkatkan stres hormon stres seperti kortisol itu akan naik. Peningkatan kortisol itu nanti akan menurunkan sistem imun. Nah,
Di sini disebutkan adanya bahwa secara laboratorium memang tidak begitu signifikan terkait dengan aneka sel-sel kunci di sistem imun. Kalau melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang panas. Tadi aktivitas fisik di penelitian yang ini dikatakan bahwa aktivitas fisik di lingkungan yang panas itu akan meningkatkan kortisol, tetapi tidak meningkatkan atau tidak mengganggu aneka sel-sel dari komponen dari sistem imun. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan mengenai cuaca yang panas, menyengat, dan sistem imun. Ketika ini heat stroke itu bukan hanya cuaca panas, tapi ketika aktivitas fisiknya tinggi, otomatis kan metabolisme di dalam tubuh kita tadi saya sebutkan hampir 2000, lebih dari 2000% dari yang normal, maka metabolismenya meningkat, maka suhu tubuh juga akan meningkat. Jika itu ditambah dengan lingkungan yang panas, maka muncul namanya heat stroke atau serangan panas dalam waktu yang singkat. Nah, serangan panas ketika aktivitas fisik ini sangat fatal atau sangat potensial untuk mengancam nyawa seseorang. Sering kita mendapatkan informasi misalnya orang yang lari maraton itu harus terjatuh dan meninggal ketika mereka maraton dengan misalnya ketika maratonnya belum selesai terjatuh terus kolaps meninggal. Ini karena memang terjadi heat stroke di dalam tubuhnya, keringatnya tidak cukup untuk mendinginkan tubuh, tetapi suhu di luar juga sama tingginya. Jadi suhu di dalam tubuhnya meningkat tinggi, nah itu yang meningkatkan. Heat stroke itu juga akan mengganggu kemampuan tubuh kita untuk membuat LPS atau lipopolisacharida. Dari lipopolisacharida itu nanti merupakan dia mudah untuk teroksidasi. Ketika dia teroksidasi, maka muncul mudah nanti dia akan membuat menjadi bagian dari terbentuknya aterosklerosis juga. Radikal bebas akan membuat radikal bebas di dalam tubuh kita meningkat. Nah, peningkatan radikal bebas di dalam tubuh kita karena lipopolisacharidanya tidak bisa kita singkirkan karena memang kegagalan dari sistem imun, itu nanti akan berdampak pada munculnya inflamasi. Nah, atlet-atlet yang elit yang beraktivitas tinggi secara rutin itu punya risiko infeksi yang tinggi karena mereka secara rutin itu mengalami penekanan sistem imun. Sistem imunnya terus-menerus tertekan. Kenapa? Ya tadi berbagai macam komponen sistem imun memang terpengaruh karena aktivitas sistem imun. Sehingga dia mudah terpapar infeksi. Nah, di dalam survei terlaporkan bahwa latihan fisik secara reguler itu tidak begitu menunjukkan pengaruhnya less vulnerable untuk mereka-mereka yang untuk terkena virus dibandingkan mereka-mereka yang aktivitas fisiknya sangat rendah atau sedentary lifestyle. Nah, di sini disebutkan bahwa lansia, 145 lansia, itu ternyata selama 1 tahun itu mengalami penurunan tanda gejala ISPA bagi mereka yang mau aktivitas fisik. Ya. Nah, selama OT symptomatologi dari 1 year period menurun. Jadi tanda gejala dari URTI itu dilaporkan menurun pada mereka yang melakukan aktivitas fisik secara moderat itu yang lebih teratur dibandingkan mereka-mereka yang relatif aktivitas moderatnya itu relatif rendah atau bahkan mungkin melakukan sedentary lifestyle. Nah, jadi memang sama seperti prediksi sebelumnya dilaporkan bahwa ketika aktivitas fisik moderat itu tanda gejala URTI-nya itu relatif akan menurun. Penelitian yang lain di sini 142 laki-laki dari berbagai macam usia dari 33 sampai 90 itu ternyata tanda gejala URTI-nya, durasi URTI-nya itu memang relatif lebih rendah jika dibandingkan mereka-mereka yang aktivitas fisiknya tinggi. Nah, terus ada
uh, ada saran yang sama seperti tadi. Apakah kita aktivitas fisik ketika kita sakit, ketika kita pilek? Ini disebutkan bahwa sebenarnya sih oke-oke aja ketika meler, ketika adanya nasal congestion gitu ya, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ketika aktivitas fisiknya itu ringan. Tetapi ketika aktivitas fisiknya harus tinggi, itu sebaiknya dihindari karena nanti akan memperparah kondisi penekanan dari sistem imun. Nah, ketika terlapor bahwa demamnya, tanda gejala demam ini malah makin memburuk karena aktivitas fisik, maka kita harus stop aktivitas fisiknya dan beristirahat. Gradually restart ketika kita akan merasa ketika kita merasa lebih enakan, kita bisa secara bertahap meningkatkan aktivitas fisiknya ketika sudah merasa enak. Nah, apa sih yang menyebabkan aktivitas fisik moderat itu dapat melindungi tubuh kita dari ISPA atau ORI? Nah, ternyata terjadi peningkatan natural killer cell, tadi sudah disebutkannya di depresi yang sebelumnya, neutrofil dan antibodi itu juga meningkat. Orang-orang yang di sini disebutkan lagi, orang-orang yang engage atau punya keterikatan dengan aktivitas fisik reguler itu mendapatkan manfaat bukan hanya dari aktivitas fisiknya saja, tetapi dari segi psikologinya. Dia relatif lebih bahagia, stress release, terus secara fisik dia memiliki status kesehatan yang umum yang lebih baik. Terus orang-orang yang aktivitas fisiknya rutin biasanya diikuti dengan pola hidup yang sehat juga. Nah, kondisi-kondisi seperti ini mendukung mereka-mereka dengan aktivitas fisik moderat itu terbebas atau minim risiko untuk terkena ISPA itu relatif lebih rendah dibandingkan mereka-mereka yang aktivitas fisiknya sangat tinggi atau justru dibandingkan dengan mereka-mereka yang sedentary lifestyle. Nah, boosting untuk sistem imun ini terlaporkan hanya bersifat temporer saja dan akan menjadi akan normal kembali ketika adanya latihan secara berat. Nah, bagaimana dengan di sini ada penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan antara aktivitas fisik dengan durasi intensitas dari kurti. Jadi di sini muncul pola J. Ketika kita aktivitas fisiknya rendah, risiko dari urti itu relatif rata-rata tinggi. Tetapi ketika aktivitas fisik kita naikkan menjadi moderat, risiko dari urti itu akan turun. Tetapi saat aktivitas fisiknya kita naik, durasi dan frekuensi serta intensitasnya naik, ternyata risiko dari urti akan ikut naik. Ini yang menyebabkan aktivitas fisik itu lebih baik ada di dalam intensitas yang moderat. Itu akan menghasilkan risiko urti yang relatif lebih rendah. Nah, ini tadi disebutkan bahwa aktivitas fisik aerobik itu ternyata bisa melindungi tubuh kita dari infeksi aneka macam infeksi. Nah, pelari maraton, nah ini di sini sebagai seorang kelompok atlet yang terbiasa aktivitas fisiknya intensitasnya tinggi, itu ternyata peningkatan urtinya itu juga akan meningkat, relatif meningkat. Di sini juga disebutkan bahwa aktivitas fisik moderat selama 20 menit sampai 40 menit itu ternyata sangat baik buat tubuh kita jika dikaitkan dengan sistem imun, manfaat di sistem imun kita. Nah, ketika latihan fisiknya vigorous atau ekstra tinggi, ternyata 5 sampai 60 menit itu nanti 70 sampai 80% akan terpengaruh. Tapi ketika kita fisiknya moderate, 4 sampai 60% penurunannya saja. Jadi memang ini yang menyebabkan dampaknya di aktivitas fisik. Referensi itu tergantung dengan jaringan internet. Di sini ketika dilaporkan di Amerika itu ternyata hampir 500 juta kasus setiap tahun itu ada batuk pilek itu setiap tahun. Nah, ternyata terjadi peningkatan bagi mereka yang atlet untuk terlaporkan itu memiliki
ISPA itu memang terlaporkan. Jadi memang presi yang kedua ini relatif sama dengan presi yang tadi tentang populasi dengan ISPA. Oke, itu yang bisa saya share hari ini. Jam kita sudah share tentang dua presi yang berbicara tentang aktivitas fisik dengan sistem imun. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik itu lebih baik dalam intensitas yang moderat. Berapa durasinya? Sekitar 30-50 menit setiap hari secara rutin. Minimal atau setidaknya 5 hari dalam satu minggu. 2 hari yang tersisa itu untuk recovery. Jadi tidak harus rutin setiap hari aktivitas, tidak. Jadi ada recovery agar glikogennya kembali ke normal. Tadi ada komponen sistem imun juga yang tertekan itu bisa kembali lagi. Dan itu tadi untuk menjaga glikogennya itu untuk membantu menjaga kondisi imun. Itu ketika terlakukan dengan baik, maka kalau dilihat dari imunoglobulin A-nya nanti akan membaik, sehingga orang-orang yang rutin aktivitas fisik risiko untuk terpapar infeksi, khususnya infeksi saluran pernafasan, itu akan menurun. Sama seperti olahragawan, misalnya saya bicara soal sepak bola itu rutin setiap 3 hari sekali pasti, 3 hari atau 4 hari sekali pasti ada pertandingan. Sehari setelah bertanding pasti ada istirahat, 2 hari setelah bertanding ada recovery untuk latihan normal, hari ketiga siap untuk bertanding lagi, terus besoknya istirahat total lagi, latihan lagi, bertanding lagi. Ketika itu terjaga kontinu, jadwalnya baik, maka atlet misalnya kalau sepak bola itu akan terbebas dari cedera dan sakit dan demam. Tetapi ketika jadwalnya sangat padat, misalnya dalam 1 pekan atau dalam 2 pekan harus bertanding sampai 5 kali misalnya, jadi hampir 2 hari sekali, recovery-nya cuma 1 hari terus besoknya tanding lagi, maka dia akan rentan cedera, dia akan rentan terkena ISPA dan demam, sehingga performanya tidak akan maksimal. Itu yang menyebabkan kenapa sepak bola di Indonesia nggak bisa maju-maju, karena kalau dilihat dari sistem recovery yang kurang. Wilayahnya luar biasa panjang, dari Papua sampai Aceh, mereka harus terbang dan yang lain menempuh waktu yang cukup panjang. Di dalam waktu panjang itu mereka harus recovery, dan yang ini penyusunan jadwalnya memang relatif susah. Ini tantangan buat kita sebagai ahli gizi. Bisakah kita memberikan ilmu kita ke dalam, kalau kita tertarik dengan sport nutrition? Ini akan dipelajari lebih lanjut nanti ketika di gizi belajar dan olahraga semester 5. Itu dari saya. Silakan nanti jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh chat di grup ataupun menuliskan di kolom di bagian komen di YouTube. Nanti ini akan saya share di YouTube. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.